kita membayangkan bagaimana jika ada seseorang yang berani menentang sebuah lembaga yang pada masanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika satu tindakan sederhana ini mampu mengubah arah sejarah gereja, bahkan mempengaruhi dunia hingga saat ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita kepada salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah kekristenan, yaitu Reformasi Protestan. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Milan Mangintiu. Saya adalah mahasiswa program studi teologi IAKN Manado, dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Reformasi Protestan dan Kontribusi Martin Luther. Topik ini sangat menarik karena Reformasi Protestan bukan cuma sekedar kisah tentang perpecahan gereja, tetapi juga merupakan sebuah gerakan pembaruan yang lahir dari kerinduan untuk mengembalikan gereja kepada ajaran firman Tuhan. Gerakan ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja, pendidikan, budaya, hingga perkembangan masyarakat. Dalam video ini, saya akan mengajak kita bagaimana memahami kondisi gereja sebelum reformasi, apa yang mendorong Martin Luther menyuarakan kritiknya, bagaimana pemikiran teologis yang ia kembangkan, serta mengapa semangat reformasi masih relevan bagi gereja dan masyarakat pada masa ini. Saya berharap pembahasan ini tidak hanya menambah pengetahuan sejarah, tetapi juga mengajak kita merefleksikan pentingnya keberanian mempertahankan kebenaran, kesetiaan kepada firman Tuhan, dan semangat untuk terus memperbarui kehidupan gereja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rumusan masalah dan tujuan dari presentasi ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana latar belakang munculnya Reformasi Protestan, apa kontribusi Martin Luther terhadap perkembangan gereja, dan bagaimana relevansi gerakan reformasi bagi kehidupan gereja masyarakat saat ini. Adapun tujuan pembahasannya adalah untuk memahami sejarah Reformasi Protestan secara lebih utuh, mengenal kontribusi Martin Luther dalam perkembangan teologi Kristen, serta melihat nilai-nilai reformasi yang masih dapat diterapkan dalam kehidupan gereja pada zaman sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konteks sejarah Reformasi Protestan. Nah, untuk memahami Reformasi Protestan, kita perlu melihat keadaan gereja di Eropa pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pada masa itu, gereja memiliki kedudukan yang sangat kuat. Gereja bukan hanya menjadi pusat kehidupan rohani, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang politik, ekonomi, bahkan pemerintahan. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berada di bawah pengaruh gereja. Namun, di balik besarnya pengaruh tersebut, muncul berbagai persoalan. Beberapa pemimpin gereja mulai menyalahgunakan jabatan dan wewenang mereka. Salah satu praktik yang paling banyak mendapat kritik adalah penjualan indulgensi. Indulgensi di sini adalah surat pengampunan dosa yang diyakini dapat mengurangi hukuman atas dosa. Nah, praktik ini dilakukan untuk mengumpulkan dana termasuk untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Banyak orang akhirnya menganggap bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui uang, bukan melalui pertobatan dan iman kepada Kristus. Situasi inilah menimbulkan keresahan di kalangan para teolog termasuk Martin Luther. Sebagai seorang biarawan dan dosen teologi, ia mempelajari Alkitab secara mendalam dan menemukan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman, bukan melalui pembelian surat pengampunan dosa ataupun usaha manusia. Nah, puncaknya kritik Martin Luther ini terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 ketika ia mempublikasikan 95 tesis di pintu gereja semua orang kudus. Tesis tersebut berisi kritik terhadap praktik indulgensi dan beberapa penyimpangan. Selain Martin Luther, Reformasi Protestan juga didukung oleh beberapa tokoh yang memiliki kontribusi besar. Tokoh pertama tentu saja Martin Luther. Ia lahir pada tahun 1483 di Jerman. Awalnya ia belajar hukum, tetapi kemudian dia memilih menjadi biarawan setelah mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya. Selama mempelajari Alkitab, Luther semakin yakin bahwa manusia dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, keberaniannya ini
menjadikannya tokoh utama reformasi. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Philip Melanchthon. Ia adalah sahabat dekat dari Martin Luther yang dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan teolog. Melanchthon berperan penting dalam menyusun ajaran Lutheran secara sistematik dan mengembangkan sistem pendidikan Protestan. Nah, selanjutnya ada Zwingli, reformator dari Swiss. Ia menekankan bahwa ibadah gereja harus didasarkan pada ajaran Alkitab dan menghilangkan praktik-praktik yang tidak memiliki dasar kitab suci. Tokoh lainnya adalah John Calvin yang mengembangkan pemikiran reformasi melalui karya-karyanya. Calvin menekankan kedaulatan Allah dan pentingnya kehidupan yang disiplin serta tanggung jawab orang percaya dalam menjalankan panggilan di tengah masyarakat. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda-beda, para tokoh reformasi memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa gereja kembali kepada firman Tuhan. Setelah melihat sejarah dan tokoh-tokohnya, sekarang kita membahas perkembangan pemikiran teologis yang lahir dari reformasi Protestan. Pemikiran pertama yang paling terkenal adalah Sola Scriptura. Sola Scriptura ini adalah kitab suci menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Di sini Luther berpendapat bahwa setiap ajaran gereja harus diuji berdasarkan Alkitab. Jika suatu tradisi bertentangan dengan firman Tuhan, maka Alkitablah yang menjadi pedoman utama. Pemikiran kedua adalah Sola Fide, yaitu di mana manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Luther menegaskan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia ataupun perbuatan baik, melainkan keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, adapun pemikiran ketiga adalah Sola Gratia, yaitu keselamatan adalah anugerah Allah semata. Tidak ada manusia yang mampu memperoleh keselamatan karena jasanya sendiri. Semua berasal dari kasih karunia Allah. Selain itu, terdapat prinsip Solus Christus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Keselamatan hanya diperoleh melalui Kristus. Nah, kemudian ada prinsip Soli Deo Gloria, yaitu Soli Deo Gloria ini adalah seluruh kehidupan dan keselamatan manusia bertujuan untuk memuliakan nama Allah semata. Jika ditinjau dari berbagai literatur akademik, Reformasi Protestan merupakan salah satu peristiwa yang membawa perubahan paling besar dalam sejarah kekristenan. Reformasi tidak hanya mengubah ajaran dan praktik gereja, tetapi juga memengaruhi perkembangan pendidikan, politik, budaya, ekonomi, hingga cara berpikir masyarakat Barat. Banyak sejarawan berpendapat bahwa reformasi menjadi titik balik yang mendorong lahirnya masyarakat modern, karena gerakan ini menempatkan kembali Alkitab sebagai sumber utama otoritas iman dan mendorong setiap orang percaya untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, dalam konteks ini, Martin Luther berhasil menggeser fokus gereja dari otoritas lembaga menuju otoritas firman Tuhan. Hal ini melahirkan kesadaran baru bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk membaca, memahami, serta menghidupi isi Alkitab, sehingga pendidikan menjadi bagian penting dari kehidupan gereja. Kontribusi reformasi juga terlihat dalam dunia pendidikan. Martin Luther berpendapat bahwa setiap orang harus mampu membaca Alkitab sendiri. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak kaum bangsawan ataupun rohaniawan saja, tetapi sebagai kebutuhan seluruh masyarakat. Nah, pemikiran ini mendorong berdirinya banyak sekolah berkembang dan universitas. Terus, kontribusi ini meningkatkan tingkat literasi di berbagai wilayah Eropa. Selain itu, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal membuat firman Tuhan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, dari perspektif akademik, langkah ini bukan hanya memiliki dampak teologis, tetapi memberikan kontribusi terhadap perkembangan bahasa nasional, budaya, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Reformasi Protestan menjadi salah satu faktor yang mempercepat lahirnya masyarakat yang lebih kritis, terdidik, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian,
Para akademisi juga mengingatkan bahwa reformasi Protestan tidak hanya menghasilkan dampak positif, gerakan ini juga membawa konsekuensi yang cukup kompleks bagi kehidupan gereja. Setelah reformasi, muncul berbagai denominasi Protestan yang memiliki penafsiran berbeda terhadap Alkitab. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan adanya kebebasan dalam memahami kitab suci, tetapi di sisi lain juga memunculkan perpecahan dan konflik di antara sesama orang Kristen. Dalam beberapa periode sejarah, perbedaan teologis bahkan perkembangannya menjadi konflik sosial dan politik yang melibatkan negara-negara di Eropa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebebasan menafsirkan Alkitab dapat menjadi kekuatan yang membangun tetapi juga menjadi sumber perpecahan apabila tidak disertai sikap rendah hati, dialog antar orang Kristen dan penghormatan terhadap sesama. Selain itu, beberapa teolog kontemporer memberikan kritik terhadap perkembangan gereja-gereja Protestan setelah reformasi. Mereka berpendapat bahwa semangat reformasi yang pada awalnya bertujuan memperbaharui gereja terkadang berubah menjadi kecenderungan untuk terus membentuk kelompok-kelompok baru ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, akibatnya identitas denominasi tertentu kadang lebih ditekankan daripada persatuan seluruh tubuh Kristus. Dalam kondisi ini menjadi tantangan bagi gereja masa kini, terutama dalam membangun kerjasama lintas denominasi untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial. Dari perspektif teologi kontemporer, reformasi seharusnya dipahami sebagai sebuah proses yang terus berlangsung, bukan sekedar peristiwa sejarah yang selesai pada abad ke-16. Artinya, reformasi bukan hanya tentang mengkritik kesalahan masa lalu, tetapi juga tentang keberanian mengkoreksi diri sendiri ketika gereja menghadapi tantangan baru di setiap zaman. Nah, dengan demikian, reformasi tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk memecahkan gereja, melainkan sebagai panggilan untuk terus memperbarui kehidupan gereja agar semakin mencerminkan ajaran Kristus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reformasi Protestan merupakan salah satu peristiwa yang membawa perubahan besar dalam sejarah kekristenan. Gerakan ini lahir sebagai respon terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam gereja pada abad ke-16 dan menjadi titik awal pembaruan dalam kehidupan bergereja. Nah, melalui keberaniannya, Martin Luther mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, serta menegaskan bahwa Alkitab harus menjadi dasar utama bagi kehidupan dan ajaran gereja. Dari pembahasan ini, teman-teman, kita juga belajar bahwa reformasi bukan cuma sekedar peristiwa sejarah yang terjadi lebih dari 5 abad yang lalu, tetapi merupakan semangat yang terus relevan hingga saat ini. Gereja dipanggil untuk terus memperbaharui diri dan menjaga integritas dalam pelayanan, dan tetap setia kepada firman Tuhan. Sementara itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, berani menyuarakan kebenaran dengan kasih, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, semoga dari pembahasan ini kita dapat menambahkan pemahaman tentang pentingnya reformasi Protestan dan kontribusi Martin Luther bagi perkembangan gereja. Lebih dari itu, kiranya semangat reformasi dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan menghidupi firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang membawa pembaruan di tengah di gereja maupun masyarakat.